Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu yang pertama kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat ingkang kita tampi. Selalu saya ingatkan bahwa nikmat ini titipan dari Allah yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban, maka pastikan kita bisa menggunakan titipan ini sebaik mungkin. Bahwa umur kita pasti ditanyakan untuk apa, kesehatan kita ditanyakan untuk apa, harta kita ditanyakan untuk apa, maka siapkan jawaban yang baik supaya kita dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya Allah di yaumil akhir kelak, insya Allah. Bapak Ibu semuanya, tadi malam jam 2 lewat 16 menit saya dikabari salah seorang jamaah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau Bapak Hartadi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Beliau penggerak di salah satu masjid, Masjid An-Nur namanya, di depan Rumah Sakit Wirosaban. Jadi saya masuk orang yang dikabari pertama karena tadi malam saya ceramah di Masjid Ar-Royan sampai jam 8:30. Kemudian saya sempat ngobrol dengan putranya beliau yang adalah teman saya di Teknik Kimia UGM. Saya sempat menyampaikan gimana kabar Bapak. Bapak 2 hari ini sudah agak kurang nafsu makannya. Saya sampai katakan ke beliau, tolong malam ini ditemani ya, didampingi. Ya kita tahu kalau sudah kondisi seperti itu mungkin sudah sangat dekat waktunya. Qadarullah berselang berapa jam itu? 5 jam. Saya dikabari beliau seto. Beliau orang baik insya Allah. Pekerjaan terakhirnya di TU Teknik Arsitektur UGM. Beliau termasuk aktif menjadi takmir masjid selama sekian waktu sampai betul-betul sepuh, kemudian digantikan oleh Pak Andri, generasi muda yang seperti di atasnya Mas Latif. Masya Allah, insya Allah kematian yang baik. Kita sungguh-sungguh berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bapak Ibu semuanya, pada saatnya nanti kita akan sampai pada titik itu. Sekarang kita membicarakan Pak Hartadi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, rahmatan wasi'ah, rahmat yang luas. Nanti akan diumumkan pada gilirannya jenengan. Pada saatnya nanti akan diumumkan jenengan, akan diumumkan saya. Kita sangat berharap pada waktu itu kita terlabelkan menjadi orang yang punya akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Kita minta kepada Allah di setiap sujud kita dengan kalimat Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Duh Gusti Allah kula nyuwun panjenengan supados angsal kematian ingkang sae. Sebab kematian yang baik itu adalah pintu gerbang masuk ke alam kubur yang baik. Kemudian pada akhirnya insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu semuanya, jangan capek berbuat baik, jangan capek beramal baik, teruslah kita berjuang, karena dunia ini ibarat ladang pekarangan panjenengan. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu semuanya,
kita manusia melewati beberapa fase. Fase tidak ada kita sama sekali. Bapak ibu kita aja belum nikah waktu itu. Kemudian bapak ibu kita nikah, kemudian Allah takdirkan kita diadakan oleh Allah lewat wasilah bapak ibu kita. Kemudian kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase di mana kita ada di dalam kandungan. Dan kita sudah bahas hadisnya. Sebagian, inna ahadakum yujma'u khalaqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Kita di kandungan plus minus 9 bulan 10 hari. Kemudian kita dilahirkan sekarang, Bapak Ibu semuanya. Kita ada di fase ketiga, yaitu fase di mana kita ada di dunia ini. Dan inilah fase yang paling menentukan di antara fase-fase yang ada. Sebab nanti jenengan setelah ini akan masuk ke fase alam kubur, dan kemudian masuk fase yang terakhir, yaitu yaumil akhir, yang kita akan berujung di surga atau neraka. Bapak Ibu semuanya, dunia ini adalah ladang dan pekarangan kita. Kita mau garap dengan cara bagaimana, terserah kita Bapak Ibu. Jenengan mau pupuk dengan pupuk yang baik, atau mau jenengan racuni itu pekarangan, terserah jenengan. Siapapun yang garap pekarangan dengan baik, sawahnya dengan baik, maka insya Allah dia akan punya panen yang baik pula. Ingat Bapak Ibu semuanya, di dunia ini Allah letakkan ujian. Kita diuji oleh Allah dengan kesusahan dan dengan kesenangan. Dua-duanya adalah ujian. Dan kita punya musuh yang sangat nyata, yang para ulama menyebut iblis bagi manusia seperti serigala terhadap domba. Serigala terhadap domba pripun niku? Dia berusaha menerkamkan. Iblis itu setiap waktu berusaha menangkap jenengan, menerkam jenengan, mengganggu jenengan, supaya jenengan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah jenengan masih ingat, saya pernah ceritakan, ini semalam saya ceritakan juga di Aroyan. Ada seorang kepala sekolah SD, pensiun, mengisi hari pensiunnya dengan ngajar ngaji TPA. Iblis masuk ke kepalanya. Dia memperkosa salah satu santrinya, anak 8 tahun. Dia dipenjara dan dia mati di penjara. Bayangin Bapak Ibu. Jadi iblis itu seperti serigala, menerkam kita kapanpun waktunya. Jangan pernah kita berhenti untuk beribadah kepada Allah dan mohon kepada Allah perlindungan. Karena yang menggoda kita ini sudah sangat profesional. Iblis sudah pernah menggoda Adam alaihissalam, berhasil. Iblis menggoda terus sampai zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh meninggal, iblis masih hidup terus sampai zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad SAW. Semua yang digoda sudah meninggal. Iblis masih hidup sampai sekarang. Jangan kebayang betapa profesionalnya iblis. Maka jangan pernah jangan merasa aman dari gangguan iblis. Fakta menyebutkan bahwa orang yang diuji dengan kesenangan itu kebanyakan gagal, Bapak Ibu. Nggih. Kebanyakan orang diuji dengan longgar itu gagal, bukan berhasil. Korun gagal, Fir'aun gagal. Kurang apa luas Fir'aun kekuasaannya, kekayaannya, gantengnya. Fir'aun itu ganteng. Namrud kurang nopo gagal, kurang nopo kekuasaannya, gagal dengan ujian kelebihan kelonggaran, kedudukan yang tinggi. Tapi Bilal bin Rabah, seorang budak legam hitam, miskin, malah justru berhasil. Maka Bapak Ibu semuanya ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Allah akan uji panjenengan dengan kebaikan maupun keburukan di dunia ini. Maka kita sangat berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, di rel yang lurus. Di rel yang lurus. Kita ingin terus-terusan di atas ibadah.
Maka pastikan setiap langkah kaki kita, penglihatan mata kita, gerakan tangan kita, lintasan hati ini terukur bahwa itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh Pak Harta tadi? Yang diminta oleh almarhum adalah qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. La ali a'malu sholihan fima tarak, agar saya bisa beramal soleh. Kita Bapak Ibu semuanya masih punya kesempatan. Maka gunakan sebaik mungkin kesempatan ini, jangan disia-siakan. Semoga semua yang hadir malam hari ini, jamaah Masjid Al-Ma'arij, jamaah Masjid Gunung Sempu, jamaah Masjid Al-Fajar, jamaah Masjid Al-Karim dan Al-Siti Murdia, pamit tadi beliau tadi, Pak Rintok tadi pamit ke saya. Sopan santunnya orang ngaji Bapak Ibu, mau tidak datang itu pamit ke saya. Ustadz, malam hari ini saya nggak ke Al-Ma'arij, saya pamit karena ada kegiatan kampus. Padahal beliau ngaji dengan saya seminggu berapa kali? 5 kali, kadang 6 kali. Sekali tidak berangkat saja pamit Bapak Ibu. Saking menghargainya pengajian. Padahal beliau bukan orang yang nggak punya kedudukan ya. Beliau punya kedudukan. Bukan orang nggak punya, beliau orang punya. Tapi Masya Allah, punya sopan santun di dalam masalah pengajian. Sabtu pagi ketika saya isi pengajian, malam harinya jam 21, seseorang bilang ke saya, Ustadz, saya besok pagi nggak bisa ngaji di Al-Yakin Ustadz, karena saya ada keperluan di kota Tegal. Pak Sumarlan namanya, orang kaya raya, nggak ngaji sekali, pamitan. Masya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, sisi lain ada orang-orang yang sangat menghargai ilmu. Maka saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan jenengan semua di sini adalah orang-orang yang istiqomah di dalam ilmu. Mudah-mudahan dengan itu jenengan dimudahkan jalannya masuk surga, dan pada akhirnya kita akan bertemu lagi di surga Firdaus insya Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita melanjutkan tentang kajian rukun sholat kita. Mungkin malam hari ini saya sedikit mengulang, karena pelajaran tentang rukun ini baik memang diulang-ulang. Mau diulang-ulang saja kadang-kadang lupa. Maka saya berharap dengan diulang jenengan bisa lebih paham. Kemarin jenengan masih ingat ada berapa rukun sholat Bapak Ibu semuanya? 14. Kalau ada yang mengatakan 17 tidak apa-apa, karena yang 17 membagi tumakninah di dalam 4 tempat. Kita membagi dalam 1 tempat, maka disebut tumakninah berdiri sendiri. Jadi jangan kalau ketemu di luar kok ada yang 17, nggak masalah. Jadi kan usah bertengkar. Orang pun 14, kue salah 17, jangan. Oke. Yang pertama kemarin apa Bapak Ibu? Berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Kita kemarin pembahasan baru membaca yang 3 itu. Yang keempat, ruku. Yang kelima, bangkit dari ruku. Kemudian yang keenam, sujud dengan apa? 7 anggota badan. Sujud dengan 7 anggota badan. Nanti kita perinci nanti pada saatnya. Kemudian bangkit dari sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kemudian tumakninah, tenang dalam semua rukun. Ini yang saya sebutkan. Sebagian mengatakan tumakninah tersendiri. Ini tumakninah di semua rukun. Kemudian tasyahud akhir, berarti tasyahud awal masuk rukun boten? Tasyahud awal masuk rukun boten? Boten. Disebutkan di sini apa? Tasyahud akhir. Tasahud awal masuk wajib di mazhab Hambali, masuk sunnah di mazhab Syafi'i. Atau 4 mazhab beda ya. Jangan nggak usah bingung nanti ya. Kemudian duduk tasahud akhir. Ya. Kemudian sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk rukun. Ya.
tertib rukun-rukunya boten kewali-wali. Al-Fatihah ini takbiratul ihram boten asal. Nggih. Kemudian yang ke-14 salam yang pertama. Salam yang kedua sifatnya sunnah. Kemarin dalil tentang berdiri bagi yang mampu. Bapak Ibu semuanya peringatan. Saya ingatkan, jangan sampai ada orang datang ke masjid bisa jalan kaki, nunggu adzan, ngobrol di depan berdiri, kemudian masuk ke dalam masjid, sholat langsung duduk. Itu nggak sah sholatnya, karena beliau mampu berdiri. Maka minimal takbiratul ihramnya dalam kondisi berdiri. Sebab tadi jalan bisa, nunggu adzan bisa berdiri. Kemudian kok ternyata mau ruku nggak bisa berdiri, boleh duduk. Makanya adzan rukun ini. Dan ini berlaku untuk sholat wajib. Adapun sholat sunnah, jenengan boleh langsung duduk, boleh langsung berbaring. Resikonya adalah pahalanya kalau duduk separuh berdiri, kalau berbaring separuh duduk. Di antara dalil berdiri bagi yang mampu adalah Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta. Kemarin sudah saya bahas sholat wusta itu apa. Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Berdirilah karena Allah di dalam sholat dengan khusyuk. Maka tadi siang nih, saya minta kepada semua yang hadir, para takziah, untuk mendoakan si mayit dengan khusyuk. Dimintakan dengan khusyuk. Sungguh-sungguh mintakan ampun untuk yang meninggal dunia. Betapa pentingnya kita memberikan permaafan kepada si mayit sehingga beliau berangkat dalam kondisi sejahtera, dalam kondisi tentram. Termasuk hak-hak adami. Jika masih ada tanggungan, saya juga mintakan untuk diikhlaskan. Jikalau memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Kalau banyak diikhlaskan lebih baik, ya. Lebih baik. Ya. Jangan akan dapat rumah yang sangat istimewa di surga nanti, insya Allah. Kemudian adalah Nabi Muhammad SAW berdiri ketika sholat dan menyuruh salah seorang sahabatnya yaitu Imran bin Husain untuk mengerjakan yang demikian. Beliau berkata, "Shollu qa'iman fa ilam tastati fa qa'idan." Fa'ilam tastati fa'ala jambin. Sholatlah dengan berdiri. Jikalau engkau tidak mampu berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Jikalau engkau tidak mampu duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Dengan berbaring. Jadi saya lagi berdiri dalam sholat menunjukkan pengakuan atas kebesaran Allah dan kesiapan dalam beribadah. Jadi Ibu semuanya diperhatikan. Jenengan ketika sholat dalam kondisi berdiri tegak sebagai bentuk jenengan siap betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika jenengan berdiri itu jenengan sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di yaumil akhir jenengan juga akan berdiri di hadapan Allah ditanyain semuanya. Bukankah jenengan dulu di dunia jenengan begini? Iya ya Allah. Bukankah dulu di dunia jenengan begini? Iya ya Allah. Begitu. Berdiri. Posisinya berdiri. Kemudian rukunya kedua kemarin takbiratul ihram. Bapak Ibu semuanya sudah disebutkan hadis yang pendek dari Ali radhiyallahu anhu, menika miftahus salat at-tuhur. Kuncinya salat adalah bersuci. Wa tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Yang mengharamkan adalah takbir, yang menghalalkan adalah taslim. Sudah dibahas kenapa sebutannya yang mengharamkan. Karena begitu takbiratul ihram maka haram semua yang sebelumnya halal.
Kemarin saya contohkan sak durunge salat jenengan duduk-duduk masih boleh ngobrol. Bu, jenengan iki wau sonten masak nopo? Angsal nggih sak derenge salat. Begitu Allahu Akbar, haram niku, haram. Jenengan Allahu Akbar, bu masak nopo niku Bu? Batal mboten? Batal. Haram. Makanya wa tahrimuha takbir. Yang mengharamkan yang sebelumnya halal yaitu takbiratul ihram. Maka ihram artinya apa? Yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Yang sebelumnya halal. Wa tahliluha taslim. Ada pun yang menghalalkannya kembali adalah salam. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jangan pun halal malih, jangan pun angsal saja. Jangan arep nganter anak jam piro boleh. Boleh. Sak samunipun salam. Maka Bapak Ibu, Allah tuh hanya minta waktu kenjenengan dari Allahu Akbar sampai salam, konsentrasi menghadap ke Allah. Paling-paling cuma 5 menit, kadang-kadang nggak sampai. Allah nggak minta banyak dari waktu kita. Kita diberi waktu 24 jam, 8 jam untuk tidur. Oke menton itu. Masih berapa jam itu? Masih banyak jamnya. Kita hanya diminta 5 kali 10 menit lah. 10 menit. Cuma 50 menit, sejam orang tekan. Maka jangan sampai jenengan ketika takbiratul ihram sudah masih mikir yang warna-warna, jangan. Itu bagian jenengan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu semuanya, karena takbiratul ihram adalah bagian dari rukun salat, maka ini menjadi wajib baik buat imam maupun buat makmum. Nggih, Bapak Ibu. Karena takbiratul ihram adalah rukun, maka menjadi wajib buat imam dan makmum, sebab tidak ada pengalihnya. Maksudnya tidak ada hal atau dalil yang menyebutkan bolehnya tidak takbiratul ihram, misalnya dengan ketika jadi makmum, bukan. Tetap yang namanya makmum tetap takbiratul ihram. Maka kalau jenengan makmum masbuk, jenengan ketinggalan takbiratul ihram imam, maka jenengan nggak boleh mengikuti gerakan imam pada saat imam kondisi ruku, misalnya langsung ruku tanpa takbiratul ihram. Sholatnya batal dari awal. Nggih Bapak Ibu nggih. Sangat dipahami nggih? Paham maksudnya nggih? Jenengan datang, imam sudah 2 rakaat. Imam ruku atau imam sujud. Jenengan datang takbiratul ihram riyen nggih? Saya contohin. Imam lagi begini. Jenengan datang, jangan datang langsung oyak-oyak langsung. Nah ini salah. Jangan tegak dulu. Rukun pertama berdiri tegak. Berdiri dulu dengan sempurna. Jangan kayak gini. Nah ini salah. Ya, jadi rukunnya tadi apa? Berdiri tegak. Siap berdiri tegak betul, baru Allahu Akbar, baru mengikuti gerakan imam yang terakhir apa? Ternyata imamnya sami Allahu liman hamidah, ya sudah jangan ikuti sami Allahu liman hamidah. Jadi rukun berdiri, rukun takbiratul ihram jangan dikorupsi. Jangan dikorupsi. Ini banyak terjadi. Ngoyak ruku benar untuk sak rakaat, kutubuk langsung. Nah, ini sudah batal sejak awal. Sebab takbiratul ihram adalah rukun. Sambil diunjuk monggo. Bismillah. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu apa? Ini takbiratul ihram bukan? Bukan. Takbiratul ihram ucapan Allahu Akbar. Kalau ini angkat tangan beda lagi nih. Yang rukun adalah takbiratul ihram. Ini apa ini? Ini ngangkat tangan Bapak Ibu. Disebut nggak di dalam rukun ngangkat tangan? Disebut nggak 14 tadi? Disebut bukan? Berarti hukumnya rukun atau bukan?
Angkat tangan, rukun bukan? Tadi 14 ada tulisan angkat tangan, rukun bukan? Bukan. Makanya jangan gak usah protes kalau ada orang begini. Orang sholat, Allahu Akbar, menang mawon ini. Ini menang mawon ini. Atau Allahu Akbar, menang mawon begini. Sah mboten sholatnya? Sah Bapak Ibu. Ning mboten lazim. Nek jenengan sholat teng Al-Ma'arij, Allah meneng wae kayak ki aliran opo kayak. Nah, ini pentingnya belajar Bapak Ibu. Nanti itu di bab sunnah, sunnah mengangkat tangan. Ada di beberapa tempat. Yang pernah boten teng Mekah delok tiyang meneng wae orang angkat tangan. Sering. Makanya perhatikan, rukunnya ada 14. Kalau yang 14 ini ditinggal, itu baru jenengan boten sah salatnya. Makanya ada pertanyaan dari beliau, bagaimana kalau ketinggalan Al-Fatihah? Lali Al-Fatihah. Maka pada rokaat yang lupa Al-Fatihah itu dianggap boten angsal rokaat. Bagaimana caranya? Ditambah misalnya baru 3. Sudah 4 tapi ternyata lali. Oh, kita mau yang pertama aku lali orang Al-Fatihah. Karena ketinggalan rukun berarti kehilangan rokaat, maka ditambah 1 rokaat nanti sebelum salam sujud sahwi. Iya, caranya sujud sahwi nanti dibahas. Makanya pentingnya belajar bareng itu seperti itu Bapak Ibu. Nek wis sinau kabeh penak. Imam sudah rakaat kedua, sholat duhur atau sholat duhur, naik Allah lali boten tahiyat awal, subhanallah, imamnya menang mawon, imamnya bisa mengerti fikih. Kalau sudah terlanjur berdiri masuk ke rukun berdiri boten angsal mudun, makmume subhanallah, ini beping pidoke urung tahiyat batal kabeh. Nggih. Kalau sudah paham, ketinggalan tahiyat awal nanti digantikan dengan sujud sahwi. Menjelar ribut subhanallah, imamnya bingung malah batal kabeh. Wis kowe wis imam. Malah bubar. Nah, ini pentingnya nanti kita belajar bersama. Jadi takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar, bukan angkat tangannya nih. Bukan angkat tangannya. Adapun angkat tangan ada yang meliputi masuk dalam kategori sunnah nanti kita bahas. Makanya jangan perhatikan, tadi kan 14 sudah disebut nih. Berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian sekali lagi mengangkat tangan hanyalah gerakan yang disunahkan untuk dilakukan ketika mengucapkan takbiratul ihram. Salah satu sunnah adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu salah satu sunnah. Kemudian keadaan tangan ketika takbir, telapak tangan dibentangkan secara sempurna dan tidak menggenggam. Boten. Bukan. Telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi pundak atau telinga. Pilihannya setinggi pundak atau setinggi telinga. Kemudian kondisi tangan tidak terlalu rapat, tidak terlalu megang. Sebagian pendapat, Jadi telapak tangan tidak terlalu lebar, tidak terlalu rapat. Biasa mawon. Allah, ini buatan. Allah gitu. Biasa mawon. Kemudian cara mengangkat tangan ketika takbir ada 3. Ini sunnah, sunnah. Mengangkat tangan lalu bersedekap sebelum takbir. Ini riwayat Bukhari dan Nasai. Mengangkat tangan lalu sedekap bersamaan dengan takbir. Riwayat Bukhari. Mengangkat tangan lalu bersedekap sesudah takbir. Ini riwayat Bukhari dan Abu Dawud. 3-tiganya boleh. Allahu Akbar angsal. Allahu Akbar angsal.
Allahu Akbar bareng-bareng angsal. Tiga-tiganya dari riwayat yang mboten usah gelut goro-goro beda. Nggih. Kemudian takbiratul ihram dilakukan dalam keadaan posisi tubuh tegak sempurna dan tidak boleh sambil condong seperti mau rukuk. Nggih. Karena syarat sahnya takbiratul ihram adalah dilakukan sambil berdiri bagi yang mampu sebagaimana tadi sudah saya gambarkan. Nggih. Sudah mulai paham nggih? Jadi jangan sampai jangan makmum masbuk terus isi doyong wis takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram tidak disyaratkan harus dibarengkan dengan niat sholat, apalagi kita sudah pelajari bahwa kita memasukkan niat ke dalam syarat. Syarat itu ada sebelum sholat, berarti sebelum rukun sudah kita pasang niat. Menggabungkan dua hal ini adalah mustahil, karena anggapan inilah banyak orang yang ditimpa penyakit was-was ketika takbir, sehingga takbirnya dilakukan berulang-ulang. Allah, 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 Allah. Nah, kayak ini masalah ini. Rumongso takbirnya boten pas kali niat. Ada yang begitu. Usoli, usoli. Nah, ini udah mumet duluan. Lafad sholat itu disoal, ya. Sebagian ulama membid'ahkan, sebagian ulama menganjurkan, ya. Maka jenengan silahkan boleh pilih yang mana-mana, ya. Jadi yang disepakati oleh para ulama adalah semua ulama sepakat niat itu di dalam hati. Tentang lafad, usoli dan lain sebagainya, di madzhab Syafi'i sebagian itu pun disoal, ya. Ada yang menganjurkan, ada yang untuk penegas di dalam hati, ada yang cukup dengan di dalam hati saja. Jangan nggak usah bertengkar masalah itu. Sehingga koyo ngono monggo itu pilihan. Yang tidak pakai juga monggo, itu juga pilihan. Yang disepakati bersama bahwa jikalau terjadi ikhtilaf antara lafaz dan hati, yang dipakai yang di hati. Seluruh ulama sepakat. Jenengan sholat duhur awan, dalam jenengan usoli fardo asyri, begini, ya yang dianggap tetap hati. Kemudian orang yang sholat sendirian atau makmum, takbirnya dibaca pelan, hanya terdengar sendiri saja, karena sebagian kadang-kadang terlalu keras mengganggu makmum yang lain. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini penting, cara membaca takbir adalah Allahu Akbar. Yang panjang apanya? Allahu Akbar. Itu yang betul lagi. Itu yang betul. Yang salah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi kalau muter-muter begini. Allah. Nah ini itu sudah merubah arti. Lafaz Allahu Akbar, lafaz ini artinya apakah Allah Maha Besar? Itu jenengan bertanya. Harusnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, apa Gusti Allah Moho Agung? Ya gitu maksudnya. Sudah berbeda arti. Atau Allahu Akbar, ini juga keliru. Ada nggak orang yang itu? Ada. Karena logat nih. Apakah Allah Maha Besar sama artinya seperti itu? Nih. Kemudian demikian juga kalau jangan menyebut ini lebih parah lagi nih. Allahu Akbar, Allah itu bedug artinya. Akbar itu apa? Bedug. Mengerikan loh. Makanya jangan sampai keliru membaca Allahu Akbar gitu ya. Insya Allah ini tidak sulit ya. Dengan sudah biasa. Kesalahan dalam baca lafaz takbir menyebabkan kesalahan arti.
Semua arti yang salah di atas merupakan kalimat kekufuran. Orang yang mengatakan apakah Allah Maha Besar, kufur. Berarti telah melakukan sifat Allah yang Maha Besar. Kemudian di antara kesalahan adalah makmum membaca takbir terlalu keras sehingga mengganggu jamaah yang lain. Jangan dilakukan. Kemudian kadang-kadang ada yang menjadi Bilal tanpa disuruh. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, ben kru kabeh. Niku keliru. Di antara kesalahan adalah ada sebagian makmum yang mengulang suaranya imam padahal suara imam sudah keras dan terdengar ke semua jamaah. Biasanya ini dilakukan ketika sholat Id karena meniru yang ada di Masjidil Haram. Padahal ini adalah satu hal yang tidak perlu dilakukan karena riwayat ini menyebutkan Abu Bakar mengeraskan suara Nabi Muhammad SAW ketika sholat jamaah terjadi ketika Nabi sakit sehingga suara beliau pelan. Jadi ini disoal. Saya kira zaman sekarang udah nggak perlu nih, wong sudah ada ini. Jadi sampai ke belakang pun saya takbirkan jadi dengar toh. Kemudian di antara kekeliruan adalah tidak menggerakkan bibir dan seluruh instrumen yang disebut berkata-kata ketika takbiratul ihram. Pun takbir Pak pun lho ora krungu blas. Nah, tuh dibatin. Dikatakan membaca adalah ketika ada gerakan bibir. Maka seluruh apa yang disebut di dalam sholat dalam bentuk bacaan harus ada gerakan lisan. Jadi betul sakit maos Al-Fatihah. Pun maos Mas, sampun. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Maka harus ada umi-umi. Dikatakan membaca ketika ada gerakan lisan, gerakan bibir. Termasuk zikir. Tidak dikatakan zikir seseorang kecuali dengan menggerakkan bibir. Subhanallah. Begitu. Bukan telung. Bukan. Perampung. Cepet banget biasanya ini dibatin. Lah kok cepet banget dikira Mas. Wis ping 33 po. Empun. Jajal saiki dimuni lah gini suwi. Itu. Maka sekali lagi dikatakan membaca adalah ketika ada gerakan. Pak Tovan misalnya tiba-tiba, Ustaz, saya sudah menyampaikan sesuatu ke jenengan. Lopo, niki mau pun. Lah jenengan kondowe ora. Gitu. Ketika Pak Tovan ada gerakan bibir terdengar sautnya, maka barulah kita dikatakan membaca. Nah, ini banyak keliru nih di sebagian orang yang belum belajar. Sehingga kadang-kadang baca at-tahiyat menang wae. At-tahiyat, tasawuf itu rukun. Mutlak saja menang mawon. Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Itu harus ada gerakan bibir. Punya seluruh yang menjadi rukun ini terkategorikan bacaan, maka harus ada gerakan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sebenarnya Malik, takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Bukan angkat tangannya nih. Jadi dengan sah ketika jenengan mengucapkan Allahu Akbar. Kalau jadi makmum cukup terdengar sendiri Allahu Akbar. Begitu. Oke. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Sebenarnya poin pembahasan kita malam hari ini rencananya ini, tapi ternyata sudah sampai jam 20 juga. Karena mengulang-ulang itu penting. Saya diingatkan oleh jamaah, Ustaz, pelajarannya kalau bisa minggu lalu diulang dulu. Orang maju-maju, enggak apa-apa Ustaz, yang penting kita paham. Saya diingatkan ya, subhanallah. Saya pikir sekali keterangan langsung paham. Karena daya dongnya orang beda-beda. Gitu. Ada yang cepat banget, ada yang kiki opo ya. Nah, di dalam baca Al-Fatihah Bapak Ibu semuanya, ini rukun yang diucapkan. Maka jenengan wajib ada gerakan bibir. Bapak Ibu semuanya. Ini pembahasan yang sangat panjang karena fikih menjadi imam jadi makmum berbeda di sini. Nggih. Ketika jadi makmum, apakah wajib baca Al-Fatihah? Lah ini disoal. Sebab dalilnya saling bertentangan.
Satu dalil mengatakan la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Boten enten salat, boten dianggap salat sing sinten kemawon salat boten maos Al-Fatihah. Sementara ada ayat nggih. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Nek jenengan dibacakan Quran menengo, dengarin, diem supaya dapat rahmat. Imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jarene ayate mengatakan nek dibacakan Quran diam. Berarti kita nggak boleh ikut-ikutan maos Al-Fatihah. Pertanyaannya sekarang, terus nek imam rampung, amin. Kemudian imam langsung maos suratan. Jenengan nggak punya kesempatan maos Al-Fatihah. Apakah wajib bagi makmum baca? Nah, ini pembahasan yang sangat panjang. Nanti itu dibahas tersendiri. Sebagian berpendapat tetap moco, resikonya nabrak bacaan suratan imam. Tetap moco dengan resiko menabrak bacaan suratan imam. Kalau jenengan sepakat, ini sudah sampai titik ini, nanti saya imam-imam berikutnya saya kasih jenengan waktu untuk baca Al-Fatihah. Itu kompromi yang paling baik dari seluruh dari yang pelajari. Jadi jenengan tetap maos Al-Fatihah setelah imam maos Al-Fatihah, berarti saya diam dulu. Amin, saya menunggu. Tapi kemarin kenapa saya nggak praktek? Saya khawatirnya iki Pak Wahid kok ber Al-Fatihah menang gue suimen. Apa lali po iki? Subhanallah, subhanallah. Saya khawatir seperti itu. Suk ngenjang malih nek kulo bar amin saya diem panjang, berarti saya sedang mengasih kesempatan jenengan untuk maos Al-Fatihah. Tapi ada dalil lain, andailah pun enggak dikasih waktu, maka bacaan imam bacaan jenengan. Berarti jenengan boten maos Al-Fatihah. Nah, ini saya katakan, kalau takbiratul ihram enggak bisa karena enggak ada dalil pengalih. Tapi kalau Al-Fatihah ada dalil pengalih, meskipun ini diperdebatkan di kalangan ulama nggih. Di madzhab Syafi'i khususnya itu pokoknya wajib nek ora maca yo makmum tetep ora sah. Di madzhab Syafi'i. Maka paling bijaksana di Indonesia memang imamnya kasih waktu. Sekarang pertanyaannya, jikalau imam kasih waktu, jenengan mau pripun? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Gitu. Nah, ini keliru Bapak Ibu. Makanya kalau imamnya benar, ya kasih waktunya secukupnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya, nah gitu. Lama mboten niku. Nah, sing suwe. Segile kedebekan. Pripun? Sebab ketika jenengan maos alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki, itu jenengan kehilangan huruf. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kan begitu. Kalau jenengan nggak baca kasrohnya, alhamdulillahirabbil alamin alamina narrahmanir rahim, mi-nya hilang. Dia baca arrahmanir rahim maliki yaumiddin yang butuh. Itu jenengan udah kehilangan huruf. Kalau kehilangan huruf, batal sholatnya. Itu Bapak Ibu semuanya. Makanya ini harus bijaksana di dalam memahami bersama. Nah, jangan nanti pilih yang mana. Kalau pilih yang mau baca, ya ngejang-ngejang, nek kulo sholat, jangan saya kasih kesempatan waktu. Dan saya kasih kesempatan nyuruh dusui. Ini mau senilai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segitu itu. Turun buatan jenengan. Itu tartil. Bacaan minimal tartil yang diterima begitu itu kira-kira. Nggak bisa jenengan mau banter banget. Kalau mau banter dibaca harokatnya. Nggih. Cuma nanti buka Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nuhdina. Itu kan gitu. Ada dhammah di situ. Nggih disambung, mboten diwaqaf tapi diwasol. Nggih. Dan jenengan latihan. Kalau pengen cepet ya begitu berarti sepakat. Ustaz, jenengan kasih waktu. Saya bacanya tetap di wasol, dibaca nyambung. Nggih. Itu sah. Itu.
Maka Bapak Ibu semuanya, ini terkait dengan bahwa tidak dikatakan sholat seseorang ketika tidak baca Al-Fatihah. Kemarin saya sampaikan ke jenengan, maksud tidak membaca itu apa? Yaitu moconing keliru atau sama sekali nggak baca. Nek sama sekali nggak baca, jelas batal sholatnya. Moconing keliru, berkali keliru yang dimaafkan dan keliru yang tidak dimaafkan. Bapak Ibu semuanya, apa keliru yang nggak dimaafkan? Adalah keliru yang jali, keliru yang besar. Contoh keliru besar, kehilangan huruf. Contoh kehilangan huruf, tidak dibaca tasdidnya. Tasdid itu huruf double. Iyyaka na'budu, iyyaka, iyana double buatan? Double. Kalau jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, keliru buatan? Batal sholatnya. Batal. Sebab jangan menghilangkan huruf ya. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau saya menyembah dan hanya kepada Engkau nasta'in, saya memohon pertolongan. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bisa berubah arti. Hanya kepada sinar mataharimu saya menyembah. Pripun itu? Makanya merubah huruf walaupun satu huruf, mengurangi huruf atau menambah huruf walaupun satu huruf, itulah menjadi kekeliruan yang besar. Contoh lagi, merubah huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemarin masih ingat gih? Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jangan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha jadi ha. Ha di tengah, ha di bawah pojok, ho di atas. Ha ho. Jangan maus al-ha bukan al-ha. Kalau jenengan baca alhamdu, segala puji. Kalau jangan baca alhamdu, maut, kebinasaan. Segala kebinasaan milik Allah. Al-alamin, semesta alam. Pakai ain. Orang Cilacap bacanya ngalamin. Alhamdulillah ngalamin. Seangel tenan ya piye meneh. Orang Jogja saged alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alhamdulillahi rabbil a dengan a beda nggih. Alamin alam semesta, alamin penyakit. Beda artinya. Maka siapapun yang bacanya seperti itu batal sholatnya. Bapak Ibu, Ustaz, saya kemarin kan belum tahu, saya bacanya begitu, dimaafkan. Lah nek koyo ngono men orang ngaji wae ora ngerti, dimaafkan. Dadi bodoh terus. Nggih. Tersesat nantinya. Ada orang takut belajar karena takut tahu. Kalau tahu hukum berlaku. Nek orang ngerti kan hukum nggak berlaku. Ini bodoh terus kata Allah, ad-dhalin, tersesat. Orang nggak mau belajar. Jadi kan tahu nggih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub 'alaihim wong pinter ning boten ngagem. Ngerti maring masjid apik ora mangkat aku gah. Itu al-maghdub 'alaihim, dimurkai sama Allah. Ad-dallin, wong sing bodoh ora gelem sinau. Itu ad-dallin. Wah itu. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau, nggak mau jadi al-maghdub alaihim, saya nggak mau jadi ad-dhalin. Pendak dino ngomong ngono kuwi kon sinau ora gelem. Hanya orang betul nyambung Bapak Ibu. Jadi itu kehilangan huruf. Nah, di dalam Al-Fatihah itu ada beberapa tasdid, huruf double. Maka nggak boleh dihilangkan. Alhamdulillahi Rabb double hibaknya nggih. Boten asal alhamdulillahi Rabbil Hirabbil alamin, bukan Hirabil. Paham Bapak Ibu? Nah nanti kita
butuh belajar khusus tentang tahsin suratul Fatihah. Mas Latif ngajar, Mas Latif. Atau siapa di sini yang nanti ngajarin tentang tahsin surat Al-Fatihah sampai betul bacaannya. Gih. Apalagi yang jadi imam ini wajib betul bacaannya. Sebab imam membawa makmum. Kemudian, nah itu dulu gih. Termasuk ganti harokat. An'amta alaihim menjadi an'amtu alaihim, salah. An'amta bukan an'amta. Nah, ini juga harus dipelajari Bapak Ibu semuanya. Apalagi banyak sekali. Nanti kita pelajari insya Allah di pertemuan berikutnya khusus baca tentang Al-Fatihah ini. Saya belum sempat merangkum ulang, makanya saya malam ini harinya mengulang. Saya rencananya pengen lebih detail lagi untuk Al-Fatihah panjenengan, dipersiapkan ya. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas khusus tentang Al-Fatihah dari mulai bacaan dan semuanya, sehingga mudah-mudahan jenengan mendapatkan kualitas sholat yang baik dan mendapatkan keberkahan di setiap sholat, dan jenengan mendapatkan kehidupan yang insya Allah di sisa umur dengan keberkahan insya Allah. Jadi sampai malam hari ini, mohon maaf jika ada hal kurang pas di hati. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan sekali lagi kita sama-sama mendoakan ya, saudara-saudara kita yang sudah meninggal ya. Mudah-mudahan yang meninggal betul-betul dirahmati oleh Allah dengan rahmat yang luas. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.